Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Permata Nusa Kambangan. Malam hari ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman untuk proses penggosokan ya, atau pemolesan batu dari Cilopang Garut ya teman-teman. Dulu ada kawan di konten saya pernah menanyakan untuk mengulas batu dari Cilopang ataupun Ruby Garut ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, kalau kualitas dari batu mungkin ada yang biasa, ada yang super. Kalau yang sedang dipoles ini batunya mungkin tidak sebagus atau kristal yang ada ya, karena batu ini kan mungkin berbeda-beda, ada yang berwarna merah ataupun berwarna ini bercampur ya mas ya, karena batu ini kalau yang saya baca, berdasarkan yang saya baca ini jenisnya kuarsa. Nah ini prosesnya ya teman-teman. Nanti saya Oke, teman-teman, tadi kita sudah melihat proses ya, sebagian proses untuk pemolesan atau penggosokan daripada bahan batu dari Gunung Guntur atau Cilopang Garut. Ini menjawab pertanyaan teman yang ada di komentar konten, yaitu untuk mengulas batu dari Cilopang Garut, khususnya untuk jari jenis kuarsa ini. Oke, langsung kita ke sumbernya yang memoles. Ada Mas Indra. Assalamualaikum, selamat malam Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Aden. Selamat malam para YouTuber mania. Tentunya ya saya diberi kesempatan untuk mengulas batu yang baru didapatkan ini. Sedikit kita mengulas ya sesuai dengan bahan yang kita dapatkan. Bagaimana tingkat atau kesusahan daripada penggosokan dari jenis batu ini? Jadi pertama saya ceritanya itu dari asal batu ini dulu lah ya. Iya. Batu ini dapat kiriman dari teman di Facebook saya, namanya Om Triatmojo. Itu dia ngirimin bahan ada sekitar 13 piece batu Cilopang Garut, yang katanya itu batunya sangat sulit digosok dan alias gampang remuk. Jadi memang di batu ini ada semacam kulit itu seperti lumpur merah. Nanti kita kita shot lebih dekat. Iya. Itu batunya ketutup kayak lumpur merah, tapi hanya mungkin sekitar 1 mili lah. 1 mili, nanti kalau kita kupas itu bahannya bening dan hampir kayak, kalau untuk di bahasa perbatuan itu pecah 1000 lah. Jadi memang batunya itu rentan sekali, dan untuk penggosokan ini di sini dengan izin dari pemilik batu juga
Jujur memang kalau kita tanpa bantuan lem, tanpa siraman lem, kemungkinan untuk jadi itu kecil untuk batu yang dikirimin ke saya ini. Karena apa? Dia itu bentuknya itu misalkan kita tempel ke gerenda itu pasti ambrol. Ambrol bahasa Inggrisnya apa itu ya? Pasti pecah-pecah lah gitu. Nah, terus untuk pertama kali memang di sini saya siram lim semua dulu. Terus nanti kita kupas, kita bentuk. Setelah itu memang saya hanya dua kali lah untuk amplasan pertama sama awal gerenda itu siram lem. Setelah itu kita nggak pakai gerenda lagi, cuman memang untuk pemolesannya itu wajib pakai air. Karena apa? Dia kalau panas itu kayak nyepret gitu. Paling hanya segitu saja ulasan tentang batu Garut ini, mungkin ada lain-lainnya. Ya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya rahasia ya, ataupun trik yang dipakai Mas Indra untuk memoles bahan dari Cilopang itu. Karena bahannya memang saya lihat sendiri ini seperti bahan pecah seribu secara karakternya, namun secara visualnya kalau dilihat itu malah mendekati atau menyerupai mungkin kayak Kalimaya Timur atau mungkin luar selenit apa ya kalau nggak salah, seperti selenit gitu. Kemudian untuk kendala dalam memoles batu dari Cilopang ini, ataupun lebih dikenal dengan nama Cilopang Garut, itu apa Mas Indra? Jadi kendalanya memang yang pertama itu ya, batu ini tuh kalau kita gosoknya itu kepanasan sedikit itu kayak ngepiur gitu loh. Ngepiur itu apa ya, seperti remuk lah, kayak yang kayak kalsedon dipanasin itu. Iya, itu kalau kita terlalu panas kan hasilnya kan pecahannya itu lebih banyak dan kelihatan sekali lah gitu. Nah, kalau ini memang saya untuk yang 4 ini yang sudah jadi 4 itu memang pertama saya pakai teknik kering. Teknik kering itu jadi tanpa air, hanya pertama memang kita ya seperti saya bilang dari tadi awal, itu memang kita untuk penggosokan ini wajib, kalau menurut saya sih wajib itu pakai lem. Terserah dari mau pengrajinnya sendiri mau ada, paling bagus itu memang kalau untuk penyiraman pakai lem mereknya Aron. Lem Aron itu kecil tapi lumayan. Kalau saya sendiri pakai untuk seperti ini, kita pakai yang biasa, pakai lem G atau lem Korea. Pertama kita siram, jadi bahan ini yang sudah kebuka pecah-pecahannya ini kita siram pakai lem. Nah, terus kita gosok. Bagusnya itu pakai teknik basah. Teknik basah itu jadi dari awal sampai akhir itu nggak boleh lepas air, harus full air terus ngocor. Nah, terus terakhirnya nanti tetap kalau saya sih ada pakai salep sendiri lah kalau saya bilangnya gitu. Jadi begini teman-teman, sebenarnya ini sih rahasianya Mas Indra dalam poles batu. Jadi untuk teman-teman makanya selalu simak di channel ini, karena ada beberapa tips ataupun trik yang biasa dipakai oleh pemoles batu untuk memoles supaya hasilnya itu maksimal, supaya hasilnya itu lebih sempurna. Salah satu diantaranya tadi ya teman-teman, sebelum dipoles untuk batu Cilopang Garut ini disiram lem, basuhi lem ataupun disiram dengan lem G atau lem Aron ataupun lem yang keras lah. Kemudian dikucurin air. Ini mungkin tipsnya Mas Indra. Untuk teman-teman yang lain yang biasa memoles mungkin punya cara sendiri. Silakan dicoba bagaimana cara yang paling bagus menurut teman-teman untuk memoles batu. Dan untuk karakter dari batu Cilopang Garut ini, khususnya yang ada di sini bahannya, karena bahannya hampir serupa, hampir sama di sini, itu memang seperti pecah itu. Tapi kenyataannya ini dipoles pun hasilnya bagus. Kalau yang bagusnya itu memang pecahannya itu minim. Jadi pernah saya lihat searching di Google atau di media sosial gitu, itu ada yang
murni kayak seperti quartz apa ya, dia itu tanpa ada pecahan gitu. Cuman memang biasanya itu harganya lumayan mahal kalau yang bening seperti itu mungkin. Dan di ya keistimewaan batu Garut, apapun batu Garut ya kalau menurut saya itu pasti dia nggak pernah lepas dari apa yang namanya tembaga. Ya nggak tahu itu gimana asal mulanya, tapi setiap batu Garut itu pasti dia punya karakter tembaga. Jadi klepnya ini kemungkinan ada yang dari tembaga atau klep karena ya kadang ada batu kuarts sendiri itu kan mengeluarkan pelangi. Pelangi itu karena kalau di kuarts sendiri itu pecahan batunya itu terkena pecahan lain terus menimbulkan efek pelangi gitu. Tapi kalau di batu ini bisa jadi itu pelangi efek klasternya itu, efek klepnya itu karena pecahan-pecahan batu kena sinar terus dia menimbulkan klep. Jadi kayak benturan pecahan di dalam itu bisa menjadikan batu ini seperti fenomena klep. Nanti saya perlihatkan di belakang video ataupun di bawah video ya teman-teman, hasil detailnya ini. Begitu teman-teman untuk batu Cilopang ini. Dan pernah saya melihat di searching di YouTube ya, untuk batu Cilopang Garut ini ada yang dijualnya dengan di paket ya, di paket 3 pieces sekian ribu. Namun sifatnya itu gambling, kita tidak tahu bahannya dipoles itu bisa atau enggak, bahannya sempurna atau enggak, karena memang bahannya bukan yang super. Kalau yang super, informasinya untuk batu-batu ini kan batu yang rare teman-teman. Batu ini batu yang jarang, bahkan termasuk batu favorit dari Gunung Guntur Cilopang Garut teman-teman. Oke, tadi teman-teman ini sedikit informasi ya, semoga bermanfaat dan tentunya selalu ikuti channel ini karena terkadang kita berbagi informasi, berbagi wawasan, berbagi tips, berbagi cara untuk memoles yang bagus ataupun sesempurna mungkin supaya apa? Supaya ketika dipakai hasilnya maksimal dan tentunya kita juga puas sebagai user pemakainya ataupun yang memoles juga puas karena hasil gosokannya itu sempurna. Kira-kira begitu ya Mas Indra? Betul sekali. Oke. Ada yang ingin ditambahkan untuk teman-teman channel Permata Nusa Kambangan? Ya kayaknya sih enggak, cukup segitu saja. Yang penting ya jangan lupa like dan subscribe. Oke. Like dan subscribe, jangan lupa tekan lonceng supaya teman-teman bisa mengikuti channel ini update terbarunya. Dan mohon maaf untuk batu ini memang tidak untuk disade, tidak untuk disale. Sale. Karena apa? Karena Masih punya orang. Nah, gitu teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton tayangan channel Permata Nusa Kambangan. Semoga selalu bisa membawa kebaikan, Amin. membuat teman-teman bahagia. Amin. Dan tentunya bisa membuat sejahtera. Amin. Dalam artian mungkin teman-teman bisa membeli dari Mas Indra atau mendapatkan dari Indra ataupun barter ataupun apa, yang intinya kita bisa berputar dan bisa menghasilkan rezeki atau income untuk teman-teman yang berusaha ataupun berbisnis, dan bagi yang hobi menambah rasa bahagia yang memilikinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya. Jadi ini tadi yang kulitan merah yang saya bilang, dan nanti kita coba gesrek. Kalau yang tadi udah saya gosok sih sekitar 1 milian lah. Jadi ini dia kan kulitnya merah, juga kulit merah. Jadi nanti kalau kita gosok sekitar 1 mili itu keluarnya pecah-pecah seperti ini. Nah kita juga kalau yang tadi kan itu yang pertama 4 itu kita pakai teknik kering. Sekarang kita coba pakai teknik basah. Seperti apa? Ini untuk mengupas atasnya ya Mas ya? Iya, kulit ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pengen tahu beli bahan kok ini merah semua nggak sama atau ini belet,
beletok gitulah nek cara bahasa Inggrisnya gitu. Lumpur, Mak. Nanti tak tutup dulu ini ya, orang nyipreti. Nah ini kan langsung kelihatan putih. Jadi ini hanya Iya. persis kayak kulit quartz, kadang-kadang kan ada kayak merah-merah atau apanya gitu. Jadi nanti kalau ini semua kita sedikit saja lah, nggak usah banyak-banyak, mungkin kurang dari 1 mili lah, itu langsung terkupas putih-putih semua. Itu yang muncul nanti putihnya. Iya, nanti putihnya sama seperti ini kan, kelihatannya kayak lumpur gitu, kayak mungkin kalau kita nemu di pinggir jalan lah, dari dikirain batu koral atau batu bata mungkin. Langsung putih. Nah ini baru kita bentuk ya. Ya, jadi kita kupas. Nih, putih semua. Kalau di center juga Ya. tembus. Kalau sebelumnya itu kan di center dia nggak tembus. Sebenarnya itu kulitannya ya. Iya. Kulitannya ini. Cuma sedikit saja lah, hanya mungkin nempel tok, atau kemungkinan ininya di batu di Gunung Guntur itu sendiri mungkin tanahnya merah, bisa jadi. Ini sebelum dikasih lem ya Mas ya? Ini sebelum, jadi nanti kayak saya kupas seperti ini, terus nanti kita siram lem biar nggak ambrol. Nggak rontok ya teman-teman, ambrol itu rontok. Kalau ini kan ini sudah saya terima sudah seperti ini, mungkin potongannya atau apanya dia kering, bisa jadi putih-putihnya itu lebih, pecahnya lebih kelihatan lah. Ini kan nggak begitu, nggak segitu aja cukup. Lalu kita tunjukkan yang sudah jadi teman-teman. Hasil yang sudah jadi. Bentar. Oke. Di sini bisa. Ini yang sudah jadi. Bisa diperlihatkan yang lainnya Mas. Gelap, gelap nih. Ya, coba diputer-puter. Kurang kelihatan gelapnya ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi ada klepnya ya. Ini yang kelihatan banget. Kelihatan ya. Coba yang lainnya juga. Bareng-bareng coba Mas. Yes. Yang kelihatan tembaganya Hmm. di sini ini.
Oh iya, Nah, betul. tuh, Kayak ada. itu tembaga. Terus ada lagi yang seperti pirit apa ya, jadi di hitam-hitamnya ini nih. Kurang dekat, bisa nggak kameranya maju lagi? Deketin aja. Ya. Nah, ada tembaga. Nah, di sini nih, dalamnya ini kayak ada piritnya itu, Ya, ada hitam-hitam hitam. itu. Nah, Ya. itu pirit. Ada hitamnya. Nah, Jadi kemungkinan pirit, teman-teman. Ya. Terima kasih Anda telah like, share, dan subscribe channel ini.